pertama 40 unit, minggu kedua 62 unit, minggu ketiga 58 unit, dan minggu keempat 70 unit dengan total 230 unit. Untuk menentukan X, pertama-tama kita melihat apakah itu data genap atau data ganjil. Karena di sini adalah data genap, maka titik tengahnya ada di antara minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi di sini 1, 2, 3. Kenapa di sini minggu 3? Karena minggunya ada di antara minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya kita akan menentukan XY, di mana penjualan dikalikan dengan X. 40 dikali minggu 3 sama dengan 120. 62 dikali min 1 sama dengan min 62. 58 dikali 1 sama dengan 58. 70 dikali 3 sama dengan 210. Dengan total 86. Yang terakhir adalah X kuadrat, di mana min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Min 1 dikali min 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Dengan total 20. Pada penjualan kali ini kita menentukan harga jualnya adalah 5.000 per unit. Selanjutnya kita akan mencari peramalan penjualan pada minggu yang kelima dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Untuk mengetahui peramalan penjualan pada minggu yang kelima, kita harus mencari dulu nilai A. Nilai A ini dengan rumus sigma Y per N sama dengan 230 per 4. 230 ini didapatkan dari penjualan, sedangkan yang 4 ini didapatkan dari per minggunya, yaitu minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Sama dengan 230 dibagi 4 sama dengan 57,5. Selanjutnya kita akan mencari nilai B. Nilai B ini dengan rumus sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 86 per 20. 86 ini didapatkan dari total X dan Y, sedangkan 20 didapatkan dari total X kuadrat. Jadi 86 dibagi 20 sama dengan 4,3. Jadi setelah kita mengetahui nilai A dan B, kita masuk pada rumus. Jadi rumusnya Y5 sama dengan A tambah BX. Sama dengan nilai A yaitu ini 57,5 tambah nilai B yaitu 4,3. 4,3 dikali 5. Dikali 5 ini karena kita akan mencari peramalan penjualan pada minggu yang kelima. Selanjutnya 4,3 dikali 5 sama dengan 21,5. Jadi 57,5 tambah 21,5 hasilnya 79. Jadi hasil peramalan pada minggu yang kelima adalah 79. Kita masuk pada anggaran penjualan pada minggu yang kelima. Ramalan penjualan pada minggu yang kelima sama dengan 79 unit. Jadi 79 unit ini kita bagi dengan 7 hari dalam seminggu. Jumlah yang didapat yaitu 11,28. Kita bulatkan menjadi 11. 11 ini kita kali dengan 7 hari. Jadi 11 dikali 7 yaitu 77. 77 ini maka didapatkan selisih 2 dengan 79. Maka unit pada hari pertama sampai hari yang ke-6 yaitu 11. Pada hari
hari yang ketujuh sebanyak 13 unit. 13 unit ini didapat dari 11 ditambah dengan selisih 2. Lalu harga per unit yaitu 5.000. Kemudian 5.000 ini kita kalikan dengan 11, yaitu harga dikali dengan unit untuk mencari jumlah. 11 dikali dengan 5.000 sama dengan 55.000. Kemudian pada hari yang ketujuh, yaitu 13 unit ini dikali dengan 5.000 sama dengan 65.000. Kemudian jumlah ini kita totalkan. Jadi total dari jumlah hari pertama sampai dengan hari ketujuh yaitu sebanyak 395.000. Kita akan menghitung anggaran produksi menggunakan stabilitas tingkat persediaan. Seperti yang kita ketahui di sini, penjualan pada minggu pertama itu 40, minggu kedua itu 62, minggu ketiga itu 58, dan minggu keempat yaitu 70. Dengan total penjualan selama 4 minggu yaitu 230. Kemudian persediaan akhir ada 120 dan persediaan awal 100. Kemudian kita akan mencari produksi. Rumus produksi ini yaitu ada penjualan tambah P akhir kurang P awal. Nah, P akhir kurang P awal ini 120 kurang 100 yaitu 20. 20 dibagi 4 karena ada 4 minggu, hasilnya 5. Kemudian karena di sini penjualan tambah P akhir kurang P awal, penjualan di sini kan ada 40. 40 ditambah 5 sama dengan 45. Kemudian yang minggu kedua 62 ditambah dengan 5 yaitu 67. Yang minggu ketiga 58 tambah dengan 5 yaitu 63. Minggu keempat 70 tambah dengan 5 75. Kemudian untuk kebutuhan 100 yang merupakan persediaan awal ditambah dengan produksi 45, jadi 145. Nah, untuk mencari persediaan akhir yaitu 145 dikurang dengan 40. Hasilnya adalah 105. 105 yang merupakan persediaan akhir pada minggu pertama akan diturunkan menjadi persediaan awal pada minggu kedua. Kemudian 105 ini ditambah dengan 67 produksi, hasilnya 172. Kemudian 172 ini yang merupakan kebutuhan dikurang dengan 62 yaitu merupakan penjualan. Hasilnya 110. 110 merupakan persediaan akhir akan diturunkan menjadi persediaan awal pada minggu ketiga. 110 yang merupakan persediaan awal pada minggu ketiga ditambah dengan produksi minggu ketiga yaitu 63. Hasilnya 173. Nah, 173 ini dikurangi dengan penjualan pada minggu ketiga yaitu 58. Hasilnya adalah 115. 115 yang merupakan persediaan akhir minggu ketiga diturunkan menjadi
persediaan awal minggu keempat. Kemudian 115 ini ditambah dengan 75 hasilnya 190. Nah, 190 ini dikurang dengan 70 hasilnya 120 yang merupakan persediaan akhir. Kemudian untuk hasil kebutuhan di sini ini dijumlahkan. Hasilnya 680. Kemudian untuk persediaan awal yang ini 100, dia di sini ditulis juga 100. Dan untuk produksi dijumlahkan untuk ke 4 minggu. Jadi totalnya 250. Kesimpulannya, penjualan per bulan sebanyak 230, persediaan akhir 120, persediaan awal 100, jumlah yang harus diproduksi 250, dan kebutuhan awal 350. 350 ini didapat dari 100 ditambah 250. Penggunaan bahan mentah: Nutrijel 1 unit, gula 2, air 1, kemasan 1. Selanjutnya anggaran kebutuhan bahan mentah. Produk yang akan kita jual yaitu puding. Rencana produksi yaitu 250. 250 diambil dari jumlah yang harus diproduksi dalam tabel sebelumnya. Bahan yang pertama ada Nutrijel. SP atau standar penggunaan bahan yaitu 1. 1 ini diambil dari unit Nutrijel yang dibutuhkan. Dikalikan dengan 250 hasilnya 250. Yang kedua ada gula. SP-nya 2. 2 itu diambil dari unit gula yang dibutuhkan. 2 ini dikalikan dengan 250 sama dengan hasilnya 500. Selanjutnya air. Air SP-nya 1. 1 itu diambil dari unit air yang dibutuhkan. Lalu dikalikan dengan 250, hasilnya 250. Akhir kemasan. SP-nya 1. 1 itu diambil dari kemasan yang dibutuhkan. Lalu dikalikan dengan 250, hasilnya 200. Oke, saat ini kita akan mengkalkulasikan anggaran pembelian bahan mentah dan di mana di sini sudah diketahui jumlah persediaan yaitu Nutrijel, gula, air, dan kemasan dengan data-data persediaan awal, persediaan akhir dan juga harga. Masuk pada anggaran pembelian bahan mentah yang di mana bahan Nutrijel, gula, air, dan kemasan. Kebutuhan bahan mentah seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa kebutuhan bahan mentah untuk Nutrijel adalah 250, untuk gula 500, untuk air 250 dan untuk kemasan sendiri 250. Persediaan akhir diambil dari data yang sudah diketahui yaitu 260, 510, 260 dan 280. Sedangkan untuk jumlah biayanya sendiri didapat dari 250 ditambah 260 yaitu kebutuhan bahan mentah ditambah dengan persediaan akhir menghasilkan 510, 1010, 510 dan 250 ditambah dengan 280 menghasilkan 520. Untuk persediaan awal kita menggunakan data yang sudah diketahui yaitu 220, 460, 220 dan 240. Untuk unitnya sendiri itu untuk data pembelian untuk bagian unit itu didapat dari 510 dikurangi dengan 220. Maka hasilnya adalah 290. Begitu juga dengan yang 10 dikurangi 40 menghasilkan 550, 290 dan terakhir adalah 240. Untuk harganya sendiri kita mendata yang sudah diketahui yaitu 5.000, 1.000, 500 dan 2.000. Untuk total biayanya sendiri didapat dari unit dikali dengan harga yaitu 250 dikali 5.000 sama dengan 1.450.000. 550 dikali 1.000 sama dengan 550.000. Untuk 250 dikali 500 menghasilkan 145.000
Dan untuk 240 dikali 2 itu menghasilkan 56.000. Untuk totalnya sendiri ditotalkan menjadi 2.705.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja langsung, di mana di sini yang sudah diketahui yaitu kita membuat suatu puding dengan departemen 1 berjumlah 1 DLH, departemen 2 berjumlah 2 DLH, dan departemen 3 berjumlah 1 DLH dengan rencana produk 250 per bulan. Nah, upah per departemen yaitu yang pertama departemen 1 upahnya sebesar Rp10, departemen 2 sebesar Rp15, dan departemen 3 sebesar Rp8. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan biaya tenaga kerja langsung, di mana diketahui di sini rencana produksinya sebesar 250, DLH di departemen 1 1, departemen 2 2, dan departemen 3 1. Nah, untuk mencari total DLH kita mengalikan DLH dan rencana produksi. 1 dikali 250 sama dengan 250. Begitu juga berikutnya, di mana 2 kali 250 sama dengan 500, dan departemen 3 sebesar 250. Selanjutnya di sini juga sudah diketahui upah dari masing-masing departemen. Nah, untuk mencari total upah, kita mengalikan upah dikali dengan DLH. Di mana di sini 10 kali 1 sama dengan 10, 15 kali 2 sama dengan 30, dan 8 kali 1 sama dengan 8. Selanjutnya untuk mencari total biaya, kita mengalikan total upah dan total DLH. 10 dikali 250 menjadi 2.500. Selanjutnya 30 dikali 500 sebesar 15.000. Selanjutnya untuk departemen 3, 8 dikali 250 sebesar 2.000. Lalu dijumlahkan untuk menghasilkan biaya total tenaga kerja langsung sebesar 19.500. Kemudian kami akan menjelaskan